Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Etin Sumartini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu menelusuri nilai-nilai dalam ceramah. Pada bab 3, menelusuri nilai-nilai dalam ceramah, yang akan kita bahas yaitu A. Definisi dan ciri-ciri ceramah. B. Informasi berupa permasalahan aktual dalam ceramah. C. Telaah isi, struktur, dan kebahasaan ceramah. D. Penyusunan teks ceramah. E. Buku pengayaan yang berupa buku-buku non-fiksi. Informasi berdasarkan fungsi dan kegunaannya diklasifikasikan menjadi 3. A. Informasi yang menambah pengetahuan. B. Informasi yang mengajari pembaca. C. Informasi yang hanya menyenangkan pembaca atau fiksional. Sedangkan yang kedua, informasi berdasarkan format penyajiannya. Bentuk penyajian informasi biasanya yang pertama berupa tulisan, gambar, atau lisan. Yang ketiga, informasi berdasarkan lokasi atau peristiwanya. Informasi berdasarkan lokasi peristiwa dapat dibagi menjadi informasi daerah, informasi nasional, dan informasi mancanegara. Yang keempat, informasi berdasarkan bidang kehidupan. Bidang-bidang kehidupan tersebut antara lain dunia pendidikan, dunia olahraga, dunia musik, sastra, budaya, dan dunia iptek. Yang kelima, informasi berdasarkan kepentingan diklasifikasikan menjadi 2. A. Informasi yang menyangkut keselamatan atau kelangsungan hidup pembaca. B. Informasi yang menyangkut perubahan dan pengaruh pada kehidupan pembaca. Yang terakhir, informasi berdasarkan penyampaiannya diklasifikasikan menjadi 5. A. Informasi yang disediakan secara berkala. B. Informasi yang disediakan secara tiba-tiba. C. Informasi yang disediakan setiap saat. D. Informasi yang dikecualikan. E. Informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan. Pada poin B, yang akan kita bahas yaitu informasi berupa permasalahan aktual dalam ceramah. Di antaranya, informasi dan permasalahan aktual dalam ceramah, jenis-jenis informasi, dan tanggapan terhadap informasi dan permasalahan aktual dalam ceramah. Informasi berupa pemberitahuan atau pemberian kabar tentang sesuatu. Pokok-pokok isi informasi bisa didapat dengan memperhatikan unsur-unsur 5W plus 1H dalam penyampaian informasinya. Yang kedua, permasalahan aktual adalah sebuah peristiwa yang betul-betul terjadi dan sedang menjadi pembicaraan orang banyak. Yang ketiga, cara memahami informasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Menyimak ceramah yang didengar dengan seksama. B. Mencatat informasi yang menarik dalam setiap paparan dalam ceramah. C. Menyusun informasi yang menarik dalam bentuk kalimat atau paragraf sederhana. Tanggapan terhadap isi ceramah dapat berupa pertanyaan, ungkapan persetujuan, penolakan, kritik, saran, pujian,
ataupun berupa sanggahan. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam menanggapi teks ceramah sebagai berikut. A. Menyimak ceramah yang didengar dengan seksama sehingga bisa menangkap informasi secara utuh. B. Mencatat pokok-pokok isi ceramah. C. Memberikan tanggapan terhadap materi ceramah, baik berupa kritik, saran, sanggahan, pujian, persetujuan, maupun penolakan. Tanggapan harus disertai alasan dan bukti yang logis. Pada poin C, kita akan mempelajari tentang telaah isi, struktur, dan kebahasaan ceramah. Materi yang akan kita pelajari, yang pertama unsur-unsur ceramah, yang kedua struktur teks ceramah, yang ketiga kaidah kebahasaan dalam teks ceramah, yang keempat simpulan isi ceramah. Di antaranya penceramah, pendengar atau audiens, materi, metode ceramah, dan media ceramah. Strukturnya terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup. Isi terdiri dari A. Pengantar materi, B. Berupa materi inti. Jenis kalimat imperatif sebagai berikut. 1. Perintah biasa. 2. Permintaan. 3. Mengizinkan. 4. Ajakan. 5. Bersyarat. 6. Berupa sindiran. 7. Berupa larangan. Dan 8. berupa saran. Jenis kalimat majemuk bertingkat sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan hubungan waktu. Yang kedua, menggunakan hubungan syarat. Yang ketiga, menggunakan hubungan pengandaian. Yang keempat, menggunakan hubungan tujuan. Yang kelima, menggunakan hubungan konsensif. Yang keenam, menggunakan hubungan perbandingan. Yang ketujuh, menggunakan hubungan sebab. Yang kedelapan, menggunakan hubungan akibat. 9, menggunakan hubungan cara. 10, menggunakan hubungan sangkalan. 11, menggunakan hubungan kenyataan. 12, menggunakan hubungan penjelasan. 13, menggunakan hubungan atributif. 14, menggunakan hubungan lebih, dan yang terakhir 15, menggunakan hubungan perkecualian. Kalimat imperatif biasanya kata ganti, kaidah kebahasaan dalam teks ceramah biasanya mengandung yang pertama itu kalimat imperatif, yang kedua biasanya banyak mengandung kata ganti, yang ketiga banyak menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan, yang keempat banyak menggunakan kata kerja mental, yang kelima banyak menggunakan kalimat majemuk bertingkat. Kegiatan menyimpulkan isi ceramah diawali dari hasil catatan pokok isi ceramah dan membuat simpulannya. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menyimpulkan isi ceramah sebagai berikut. A. Simpulan harus memuat seluruh pokok ceramah. B. Simpulan tidak menyimpang dari isi ceramah. C. Simpulan bukan komentar, melainkan ringkasan isi ceramah. Pada poin D, kita akan mempelajari penyusunan teks ceramah. Untuk penyusun teks ceramah, ada beberapa poin yang perlu
Kalian perhatikan, yang pertama menentukan topik teks ceramah, yang kedua menentukan tujuan teks ceramah, yang ketiga membuat kerangka teks ceramah, yang keempat mengembangkan kerangka teks ceramah. Topik dalam ceramah adalah pokok pembicaraan dalam ceramah. Topik yang dapat digunakan dalam penyusunan teks ceramah antara lain A. Masalah pendidikan budi pekerti, B. Peristiwa aktual, C. Pengalaman pribadi, D. Isu budaya, E. Permasalahan sosial, dan F. Permasalahan remaja. Tujuannya adalah maksud atau arah yang akan dituju. Di dalam teks ceramah ada dua macam tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum ceramah yaitu memberitahukan, informatif, mempengaruhi atau persuasif, dan menghibur atau rekreatif. Tujuan khusus ceramah merupakan rincian dari tujuan umum. Kerangka ceramah dapat disusun sebagai berikut. A. Menentukan tema ceramah berdasarkan topik. B. Menulis pokok-pokok isi ceramah. C. Mengembangkan pokok-pokok isi ceramah menjadi paragraf-paragraf yang padu. Cara menyusun ceramah sebagai berikut. A. Mengembangkan kalimat-kalimat gagasan pokok yang telah dicatat menjadi paragraf-paragraf. B. Menyusun paragraf-paragraf menjadi susunan atau struktur teks ceramah yang berisi pendahuluan, isi, dan penutup. C. Mencermati kembali hasil susunan teks ceramah dan merevisi jika ada kekeliruan, baik dalam ejaan, tanda baca, maupun struk kalimat. Pada bagian E, kita akan membahas buku pengayaan yang berupa buku-buku non-fiksi. Di antaranya ada butir-butir penting, satu buku pengayaan non-fiksi. Berbicara tentang butir-butir penting dari sebuah buku adalah aspek pokok atau intisari dari sebuah tulisan yang telah dibukukan. Yang kedua, ringkasan isi dari butir-butir penting buku pengayaan non-fiksi. Langkah-langkah membuat ringkasan butir-butir penting dari suatu buku pengayaan sebagai berikut. A. Mencatat butir-butir pokok teks yang telah ditemukan. B. Mengurutkan butir-butir pokok agar padu. C. Menulis butir-butir pokok menjadi kalimat-kalimat yang mudah dipahami. D. Menyatukan kalimat-kalimat agar menjadi utuh. Yang ketiga, menyusun butir-butir penting dalam satu buku pengayaan non-fiksi menjadi teks ceramah. Setelah menemukan butir-butir penting dari satu buku pengayaan dan meringkasnya, kita dapat mengembangkan menjadi sebuah teks ceramah. Selanjutnya dapat disusun sesuai dengan struktur teks ceramah. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat untuk meraih prestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.